perkenalan narasumber, dan nanti saya akan menjelaskan rules dari event ini juga. Oke, jadi nama dari event ini adalah Roundtable Special Optimization Nature Inspire. Nah, pada satu hari penuh ini, BISAI akan melangsungkan event mengenai algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam. Pada event yang pertama ini kita buka dengan algoritma Firefly. Oke, mungkin sedikit saya singgung dulu tentang materinya. Jadi, algoritma optimasi ini adalah suatu teknik untuk mencari nilai optimum dari suatu permasalahan optimasi, yaitu melalui pendekatan algoritmik. Nah, permasalahan optimasi di sini bisa untuk memaksimumkan atau meminimumkan nilai tergantung case yang sedang kita hadapi nantinya. Ya, ada beberapa algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam. Salah satunya itu ya yang nanti kita akan bahas, Firefly algorithm. Itu algoritma yang terinspirasi dari perilaku kunang-kunang. Ya, mungkin di benak teman-teman semua nanti udah kepikiran ya, nanti algoritma ini bakal seperti apa sih, terus apa yang kira-kira diadopsi dari kunang-kunang, lalu bagaimana cara pengimplementasiannya. Nah, untuk membahas materi ini mengenai lebih lanjut, kita telah kedatangan dua narasumber dari tim data scientist BISAI. Yang pertama itu ada Mas Rusnandi Fikri SSI. Beliau merupakan manajer riset di tim BISAI. Yang kedua ada Mas Rusnanda Farhan SSI, tim data scientist dari BISAI juga. Ya, mungkin segitu aja. Selanjutnya kita akan membahas rules dari event ini. Nah, teman-teman mohon untuk tidak menyalakan mikrofon ataupun kameranya ya. Boleh menyalakan kameranya nanti sesuai dengan arahan dari saya sebagai moderator. Kemudian untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di public chat. Nanti pemateri akan menjawab berdasarkan pertanyaan yang telah dituliskan oleh teman-teman di public chat tersebut. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Apa Mas Rusnanda dan Mas Rusnandi sudah siap untuk menyampaikan materinya? Ya, siap. Oke, sudah siap. Nah, pematerinya juga sudah siap. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Mas Rusnanda dan Mas Rusnandi. Padanya, saya persilahkan. Tes, suara saya terdengarkan ya? Terdengar, Mas. Oke, baik. Oke, terlihat ya teman-teman? Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, perkenalkan saya Rusnanda Farhan dari tim Data Science BISAI. Kali ini saya bersama dengan rekan saya Rusnandi akan menjelaskan tentang Firefly algorithm. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dari sejarahnya dulu. Firefly algorithm atau algoritma kunang-kunang ini termasuk dalam algoritma nature inspire atau algoritma yang terinspirasi dari alam. Di sini bisa kita lihat sesuai namanya, dia adalah algoritma yang terinspirasi dari kunang-kunang. Pertama kali dikembangkan oleh Xin Xiang pada akhir tahun 2007 dan dipublikasikan pada tahun 2008.
Nah, firefly algoritma ini sendiri terinspirasi dari flashing atau kedipan cahaya dari behavior atau kebiasaan si kunang-kunang. Di mana setiap kedipan cahaya kunang-kunang itu ternyata mengandung makna tertentu yang dilihat oleh beliau gitu. Coba lanjut. Nah, kita lihat dari behavior atau kebiasaan si kunang-kunang ini. Kita lihat cahaya kunang-kunang merupakan fenomena alam yang menakjubkan pada musim panas di daerah tropis dan temperatur sedang. Nah, di sini terlihat bahwa eh, pada awalnya Xinxiang dia melihat behavior atau kebiasaan kunang-kunang pada daerah yang tropis atau daerah panas. Nah, dilihat bahwa keindahan alam dari cahaya kunang-kunang itu dia bisa melihat bahwa banyak flashing atau kedipan cahaya dari kunang-kunang tersebut. Ada sekitar 2.000 spesies kunang-kunang, di mana sebagian besar kunang-kunang menghasilkan flashing atau kedipan cahaya dengan ritme yang pendek. Nah, di sini dilihat bahwa kedipan cahayanya berlangsung hanya beberapa saat atau beberapa detik saja, yang mana nantinya dia akan berkedip berulang-ulang. Nah, selanjutnya dilihat dari behavior yang selanjutnya, fungsi utama atau fungsi dari kunang-kunang yang paling dominan itu belum bisa dipastikan fungsi utamanya itu apa. Tapi ada dua fungsi mendasar yang digunakan oleh kunang-kunang dalam flashing atau kedipan cahayanya tersebut. Dua fungsi mendasar itu bisa saya simpulkan. Yang pertama untuk komunikasi, yang kedua untuk bertahan hidup atau survive-nya. Dalam penjelasan ini dilihat bahwa untuk komunikasi, kunang-kunang menggunakan flashing-nya itu untuk menarik pasangan atau lawan jenisnya. Atau dalam kata lain, untuk berkembang biak. Nah, inilah yang bisa dibilang fungsi yang pertama, fungsi dari komunikasi, yaitu untuk menarik pasangan. Lalu selanjutnya ada yang kedua itu fungsi untuk bertahan hidup. Nah, di sini kalau kita lihat di penjelasannya, berfungsi untuk menarik perhatian mangsa potensial. Artinya ketika kunang-kunang mencari mangsa, dia menggunakan flashing-nya untuk menarik atau memancing mangsanya itu untuk mendekat. Nah, selain untuk menarik atau memancing mangsa, flashing ini juga digunakan untuk memberi peringatan pada predator yang ingin memangsa kunang-kunang bahwa rasa kunang-kunang rasa dari kunang-kunang tersebut adalah pahit. Jadi flashing ini selain untuk komunikasi juga untuk bertahan hidup, baik dari behavior atau cara kunang-kunang untuk mencari makan ataupun untuk bertahan dari predator seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat intensitas cahaya dari kunang-kunangnya atau behavior kunang-kunang untuk cahayanya. Nah, kunang-kunang melihat intensitas cahaya tertentu yang kita sebut R di sini, dari sumber cahaya berlaku hukum inverse kuadrat atau bisa dibilang dalam bahasa Inggrisnya inverse square law, yang artinya intensitas cahaya atau yang kita sebut dengan I di sini akan menurun atau berkurang seiring dengan meningkatnya jarak tadi. Atau dalam simbolnya I sebanding dengan 1/R², yang artinya semakin jauh jarak kunang-kunang, maka yang dilihat oleh kunang-kunang tersebut cahayanya belum tentu paling terang, seperti itu. Nah, intensitas cahaya ini akan berpengaruh dengan ketertarikan kunang-kunang pada slide sebelumnya tentang behavior kunang-kunang yang pertama tadi, yang tentang komunikasi. Nah, selanjutnya belum. Yang yang di sini yang terakhir poin di bawah kita lihat intensitas cahaya juga diserap
oleh media. Dalam hal ini adalah udara. Nah, bisa kita lihat semakin jauh jarak kunang-kunang, maka media yang menyerap cahaya juga semakin besar, sehingga asumsi poin terakhir ini sesuai dengan asumsi poin sebelumnya yang atas. Kalau jaraknya semakin jauh, maka intensitas cahaya juga berkurang. Nah, ini sejalan atau bisa dibilang sesuai dengan asumsi yang bawah. Jarak dan media itu bisa mengurangi intensitas cahaya. Seperti itu. Lanjut slide. Nah, di sini definisi yang akan kita gunakan. Yang pertama, populasi. Populasi adalah sekumpulan Hal Mas Rusnanda, ada kendala? Iya tadi kepencet keluar tadi. Ini lagi re-login sebentar. Mungkin di sini saya backup dulu untuk melanjutkan materi. Tadi kan dari yang sebelumnya sudah dibahas dulu si Firefly algorithm ini terinspirasi dari kunang-kunang. Nah, di slide-slide sebelumnya ini sudah dijelaskan dulu tentang behavior dari kunang-kunangnya. Jadi tadi pembahasan secara teknikalnya atau secara teoretikalnya seperti itu. Tapi mungkin kalau bisa saya kasih gambaran gampangnya itu, behavior kunang-kunang ini cukup menarik ya. Ini saya jelaskan dari istilah sehari-hari saja, bahwa behavior kunang-kunang ini menarik. Dia yang menjadi perhatian peneliti khususnya si yang meneliti algoritma ini pertama kali, yaitu tentang cahaya dari kunang-kunang tersebut. Di mana cahaya tersebut bisa memiliki banyak makna dan memiliki banyak peran di dalam kehidupan kunang-kunang. Nah, itu yang nantinya adalah cikal bakal pada algoritma optimasi ini menjadi landasannya kayak gitu. Yang tadi cahayanya itu berguna untuk menarik mangsa dan juga menghindari diri dari predator yang ingin memangsa juga. Nah, itu selanjutnya di sini ada definisinya, dan setelah definisi mungkin akan dilanjutkan lagi. Dan selanjutnya setelah definisi akan dilanjutkan lagi tentang bagaimana mekanisme Firefly algorithm ini bisa secara sistematis yang terinspirasi dari kunang-kunang. Oh iya, ini Rusnanda sudah terhubung lagi. Saya jadikan moderator. Ya, boleh connecting mikrofon lagi. Tes, terdengar? Oke. Maaf tadi ada gangguan teknis. Kita lanjutkan. Dalam algoritma Firefly atau algoritma kunang-kunang ini, nantinya kita akan menemukan beberapa istilah. Coba kita definisikan dulu beberapa istilah itu di sini. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah sebuah kumpulan solusi yang direpresentasikan dengan kunang-kunang.
Selanjutnya, firefly di sini atau kunang-kunang di sini adalah individu dalam populasi yang terdiri dari kumpulan kode yang merepresentasikan solusi dari permasalahan. Nah, intensitas cahaya merupakan suatu nilai atau ukuran yang mengevaluasi firefly atau si kunang-kunang tersebut. Attractiveness di sini yaitu daya tarik seekor kunang-kunang yang dinilai oleh kunang-kunang lain berdasarkan intensitas cahayanya. Jadi attractiveness ini adalah ketertarikan suatu kunang-kunang terhadap kunang-kunang yang lebih terang, atau dalam bahasa gampangnya seperti itu. Nah, distance di sini mengimpretasa mengim merepresentasikan sebuah distance atau jarak dari dua kunang-kunang yang, bisa dibilang kunang-kunang A tertarik dengan kunang-kunang B. Nah, movement di sini adalah pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing kunang-kunang menuju kunang-kunang lain yang intensitas cahayanya lebih terang. Nah, nantinya di sini movement ini ketika si kunang-kunang tidak tertarik terhadap kunang-kunang lainnya atau bisa dibilang, tidak ada cahaya kunang-kunang yang lebih terang daripada kunang-kunang tersebut, itu akan melakukan movement seperti apa. Nanti kita bisa lihat di algoritmanya. Lanjut. Nah, oke. Untuk, masuk ke dalam algoritma kunang-kunang ini, kita asumsikan beberapa asumsi dasar. Yang pertama, asumsikan kunang-kunang ini unisex atau, artinya setiap kunang-kunang berpeluang untuk tertarik satu sama lain tanpa mempertimbangkan gender. Yang artinya bisa kita lihat bahwa, eee, gender di sini tidak termasuk dalam, faktor dari kunang-kunang tersebut tertarik atau tidak. Jadi misalkan, nanti kita lihat bahwa kunang-kunang tertarik dengan cahayanya yang tadi. Jadi, selama cahaya itu lebih terang, yang terlihat oleh kunang-kunang tersebut lebih terang, maka dia tertarik gitu tanpa melihat gendernya. Lalu asumsi yang kedua, kunang-kunang akan tertarik dengan kunang-kunang lain yang memiliki cahaya lebih terang. Ketertarikan berbanding lurus dengan kecerahan dan berbanding terbalik dengan jarak. Sehingga untuk jarak yang semakin besar akan menurunkan kecerahan dan ketertarikan suatu kunang-kunang. Ini asumsi yang, eee, bisa dibilang sesuai dengan asumsi yang pertama tadi. Jadi asumsinya ketika kunang-kunang sudah terlihat lebih terang, maka tidak mementingkan gender, jadi dia akan tertarik gitu. Nah, selanjutnya kecer kecerahan dipengaruhi atau ditentukan oleh fungsi objektifnya. Jadi dalam algoritma nanti kita akan mempunyai fungsi objektif atau fungsi tujuan kita masing-masing. Fungsi objektif atau fungsi tujuan ini yang akan mempengaruhi kecerahan suatu kunang-kunang. Yud, ini kelengkap nggak sih? Oke, dari asumsi awal tersebut, coba sekarang kita mulai masuk ke dalam rumus-rumus untuk algoritmanya. Kita lihat di sini ada variasi ketertarikan atau attractiveness-nya. Ketertarikan kunang-kunang berbanding lurus dengan intensitas cahaya dari kunang-kunang yang berdekatan. Persamaan atau rumus dari variasi ketertarikan ini dilambangkan atau dinotasikan dengan beta. Jadi attractiveness ini beta dengan jarak R. Didefinisikan untuk beta sama dengan beta 0 dari eksponensial pangkat min gamma R kuadrat, di mana beta 0 ini adalah attractiveness atau ketertarikan ketika R-nya atau jaraknya sama dengan 0. Dan gamma adalah koefisien penyerapan cahaya. Seperti yang kita lihat di behavior kunang-kunang di slide awal tadi, kita lihat bahwa intensitas cahaya dipengaruhi oleh medianya.
dapat diserap oleh medianya, yang mana tadi kita singgung adalah udara. Nah, gamma ini adalah koefisien penyerapan cahaya oleh media, yang dalam kasus ini kita sebut sebagai udara. Lanjut. Selanjutnya, kita lihat rumus untuk posisi. Perpindahan posisi kunang-kunang I yang tertarik dengan kunang-kunang J ditentukan oleh persamaan berikut. Nah, ini bisa kita lihat jika ada dua kunang-kunang yang berdekatan, dan jika salah satunya kita katakan J lebih terang daripada I, maka I akan tertarik ke J. Atau bisa kita bilang I berpindah ke J. Nah, perpindahan ini ditentukan oleh rumus XI T plus 1 atau posisi I yang baru adalah posisi I atau XI T, posisi I yang lama, ditambah beta 0 eksponensial dari min gamma R kuadrat, yang artinya beta 0 tadi kita udah lihat attractiveness ketika R-nya 0. Lalu di sini ada R kuadratnya itu adalah RIJ, yang artinya jarak dari kunang-kunang I dan kunang-kunang J. Lalu dikalikan dengan selisih dari posisi kunang-kunang J dan kunang-kunang I. Atau di sini dilihat dengan rumus XJ ketika T dikurang XI ketika T. Ditambah dengan alfa I epsilon I ketika T. Nah, ini kita lihat pada bagian pertama yang XIT itu adalah posisi sebelumnya dari kunang-kunang I. Nah, ditambah dengan beta 0 sampai dengan yang dalam kurung itu XI pangkat T. Nah, itu menandakan bahwa attractiveness-nya. Jadi posisi lama ditambah attractiveness-nya ditambah alpha T epsilon I ini itu apa? Alpha T itu adalah parameter acak, randomization parameter. Gamanya kita sudah tahu koefisien penyerapan cahaya, dan epsilon I-nya adalah sebuah vektor bernilai acak yang dipilih berdasarkan distribusi Gaussian atau distribusi seragam atau uniform distribution pada waktu T. Nah, bisa lihat di sini alpha T epsilon I itu digunakan ketika kunang-kunang tidak tertarik dengan kunang-kunang lainnya. Seperti yang saya singgung di slide sebelum-sebelumnya tadi, ketika kunang-kunang tidak tertarik dengan kunang-kunang lain, maka dia akan bergerak secara random dengan rumus alpha T epsilon I ini. Seperti itu. Lanjut. Setelah tadi kita menentukan rumus untuk attractiveness, lalu posisi, selanjutnya kita melihat rumus untuk intensitas cahayanya. Jika diberikan kasus untuk memaksimumkan nilai, atau dalam algoritma ini kan bisa kita gunakan untuk mengoptimisasi. Nah, kalau kita ingin memaksimumkan nilai, maka intensitas cahayanya berbanding lurus dengan fungsi objektif yang kita punya tadi, dengan notasi Ix berbanding lurus dengan Fx. Nah, untuk kasus minimum, kita bilang bahwa Ix-nya berbanding terbalik, yang artinya dia Ix sama dengan 1/Fx-nya, atau 1/, fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini dalam algoritma kunang-kunang, pseudocode-nya seperti ini. Kita mulai dari menginisiasi maksimum iterasi untuk alfa, beta 0, gamma. Lalu kita mengenerate populasi awalnya dulu. Artinya kita mengenerate populasi dari kunang-kunangnya. Lalu kita definisikan fungsi objektif yang kita punya,
Selanjutnya kita tentukan intensitas cahaya untuk setiap kunang-kunang di dalam populasi kita. Selanjutnya kita lakukan, iterasi di mana di sini untuk kunang-kunang I1 sampai N dan untuk J1 sampai N, jika intensitas dari kunang-kunang J lebih besar dari kunang-kunang I, maka kita bilang di sini move atau bergerak kunang-kunang I menuju kunang-kunang J di dalam K dimension, di mana K dimension ini kita menentukan sendiri dimensinya ada berapa. Nah, selanjutnya kita evaluasi solusi yang baru dan update intensitas cahayanya. Lalu kita lihat di sini untuk melihat peringkat kunang-kunang dan tentukan current base-nya. Nah, nanti kita di sini algoritma ini kita bisa lihat dalam contoh soalnya. Lanjut. Oke, itu penjelasan tentang algoritma kunang-kunang. Nah, selanjutnya contoh kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rusnadi Fikri. Tapi sebelumnya apakah ada tambahan untuk penjelasannya? Nah, oke, tadi sudah dijabarkan secara detail ya satu persatu tentang algoritma Firefly. Jadi kalau untuk teorinya secara mendasar itu seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit discuss juga sama teman-teman, sedikit sharing-sharing. Di sini kita bahas dulu algoritma Firefly ini dari mulai dasarnya. Terus contoh kasusnya juga ini masih termasuk yang dasar ya. Jadi di sini kita mulai dari awal banget. Nah, contoh kasus yang akan saya bahas nanti ini juga kita akan bolak-balik ke sini juga ke algoritma yang tadi. Namun sebelum itu kita overview dulu dari penjelasan yang mendetail tadi bahwa algoritma ini terinspirasi dari perilaku atau behavior kunang-kunang, di mana behavior yang paling utama yang mendasari algoritma ini adalah tentang cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang, di mana cahaya tersebut di dalam kehidupan kunang tersendiri itu punya makna yang cukup luas, bisa dalam hal bertahan hidup ataupun menarik perhatian sesama kunang-kunang. Nah, beberapa asumsi yang digunakan di sini tadi sudah sempat dijabarkan juga. Pertama, kita tidak memperhatikan gender atau jenis kelamin dari kunang-kunang. Yang kedua, kita hanya memperhatikan dari intensitas cahaya kunang-kunang. Jadi secara gampangnya atau bahasa sehari-harinya, di sini asumsi yang kita gunakan adalah kunang-kunang yang lebih redup akan tertarik ke kunang-kunang yang lebih terang cahayanya. Nah, hanya saja bagaimana menentukan cahaya yang lebih terang untuk suatu kunang-kunang terhadap kunang-kunang lainnya. Nah, di sini banyak yang mempengaruhi. Nah, mungkin bisa saya kasih gambaran, kalau kita melihat lampu yang ada di dekat kita dan lampu yang ada jauh dari kita, padahal mungkin lampu yang jauh itu wattnya lebih gede misalnya, wattnya lebih besar, sehingga lampu itu sebenarnya lebih terang. Cuma karena jaraknya yang sangat jauh, sehingga lampu itu terlihat lebih redup dalam yang ditangkap mata kita. Kenapa demikian? Karena di sini cahaya yang dipancarkan oleh lampu itu bisa terserap oleh media-media. Nah, di sini kita berbicara tentang media udara. Jadi media udara ini bisa mempengaruhi penyerapan cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahayanya. Nah, terjadi pula pada kunang-kunang. Walaupun suatu kunang-kunang
suatu kunang-kunang A ini mengeluarkan cahaya yang lebih besar intensitas cahayanya, tapi menurut kunang-kunang si B, belum tentu si kunang-kunang A ini cahayanya lebih terang. Karena mungkin jaraknya yang jauh sehingga cahaya yang dikeluarkan ini sudah banyak terserap oleh media, yaitu media udara di sini. Nah, oleh karena itu, bagaimana menentukan movement-nya nanti, seperti apa menentukan movement-nya, siapa yang bergerak ke siapa, nah itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh soalnya. Nah, kemudian untuk melakukan algoritma ini, kita harus menginisialisasi alfa, beta 0, dan gamma dulu di awal. Di mana parameter ini sudah dijelaskan sebelumnya, pengertiannya apa saja. Nah, kemudian kita generate initial population. Di mana population-nya di sini tadi memiliki arti bahwa populasi di sini adalah banyaknya kunang-kunang. Nanti kita definisikan banyaknya kunang-kunang ada berapa dan nilainya berapa saja. Kemudian kita tentukan fungsi utamanya, fungsi tujuannya kita determinasikan dulu atau kita definisikan dulu. Yang kemudian nanti kita bisa cari intensitas cahaya atau I-nya. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu juga bahwa I ini tergantung pada tujuan kita. Tujuan kita bisa meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, kemudian masuk ke iterasinya. Jadi di algoritma Firefly ini kita jalankan iterasinya sampai dengan T yang kita definisikan sampai maksimalnya. Misalkan saya definisikan 1 sampai 10. Berarti dia akan running iterasinya sampai 10. Begitu udah 10 dia stop. Nah, kemudian secara garis besar di sini kalau saya jelaskan secara general, untuk setiap kunang-kunang ini kan dia mempunyai intensitas cahaya. Nah, untuk untuk nilai 1 sampai dengan N yang kita definisikan berdasarkan banyaknya kunang-kunang, dia akan membandingkan suatu kunang-kunang dengan kunang-kunang lainnya. Mana yang lebih terang, mana yang lebih redup. Nah, setiap kunang-kunang yang lebih redup, dia akan bergerak menuju kunang-kunang yang lebih terang. Kayak gitu. Pergerakannya seperti apa? Tadi ada rumus movement-nya. Jadi posisi baru itu adalah rumus pergerakan atau perpindahan posisi yang baru. Jadi posisi lama kalau dia lebih redup daripada suatu kunang-kunang, dia akan menuju kunang-kunang tersebut dan menghasilkan posisi baru kayak gitu. Nah, di sini kebetulan ada yang nanya juga tentang k-dimension. Nah, k-dimension di sini adalah suatu kunang-kunang ini kan kita definisikan sebagai suatu solusi. Nah, solusi ini dia bisa berbentuk lebih dari satu dimensi. Kalau misalkan satu dimensi aja kan dia berupa skalar ya. Jadi kita mau mencari suatu nilai optimum, entah itu maksimum ataupun minimum, itu hanya dalam satu dimensi, yaitu misalnya skalar nilainya 20 kayak gitu, atau 100 atau 50 dan lain sebagainya. Tapi kalau k-dimension, nah ini kita juga bisa set lebih dari satu dimensi. Misalnya kita bisa buat vektor solusinya itu nanti berupa vektor. Misalnya 1,2,3 gitu. Nah, itu kan 3 dimensi. Ataupun k-dimensi dimensi lainnya yang teman-teman bisa definisikan sendiri tergantung pada case teman-teman. Nah, itu bisa kita definisikan fungsinya itu seperti apa, kemudian fungsinya tersebut harus menampung solusinya itu seperti apa. Jadi kalau solusinya 3 dimensi, ya berarti fungsinya harus memuat 3 dimensi juga gitu dalam variabel-variabelnya. Nah, mungkin itu penjelasan untuk k-dimensi. Jadi ini algoritma ini juga bisa memungkinkan untuk memuat solusi yang lebih dari satu dimensi. Nah, tapi mungkin pada case dasarnya kita bahas dulu untuk satu dimensi atau untuk skalarnya. Mungkin perbedaannya cuma sedikit sih, karena nantinya kalau untuk lebih dari satu dimensi itu cuma tentang nyari jaraknya aja sih paling. Nyari jaraknya dia biasanya pakai Euclidean distance untuk nyari jarak yang kita gunakan untuk mencari posisi baru. Kayak gitu. Nah, setelah kita menentukan posisi perpindahan I terhadap J, ini kita lanjut dulu di algoritmanya.
kita evaluasi solusi barunya dan kita update intensitas cahayanya. Jadi secara garis besar kita definisikan berapa banyaknya kunang-kunang. Nah, kita hitung nilai intensitas cahayanya. Setiap kunang-kunang yang lebih redup, dia akan bergerak menuju kunang-kunang yang lebih terang. Posisi barunya berapa di tiap kunang-kunang yang bergerak tersebut. Kemudian kita update intensitas cahayanya. Nah, setelah update intensitas cahayanya, nah, kita berarti udah punya intensitas cahaya yang baru nih. Kunang-kunang yang sudah bergerak. Nah, kita urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Intensitas cahaya yang paling besar itu menjadi current base. Kalau di sini namanya current base, mungkin kadang beda-beda istilahnya, ada global base kayak gitu. Nah, ini pokoknya kita definisikan dia yang intensitas cahayanya yang paling tinggi itu menjadi yang terbaik di iterasi tersebut. Jadi mungkin di iterasi pertama yang paling baik itu intensitas cahayanya yang mana yang paling besar kayak gitu. Nah, itu menjadi yang current base. Nah, setelah itu kita lanjut kalau misalnya iterasinya masih ada. Misalkan itu di iterasi pertama, iterasi kedua kita lakukan hal yang sama sampai dengan kita ranking current base-nya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalkan iterasinya sudah habis, dia nanti di sini baru di end while. Jadi kalau udah habis baru stop dia. Kemudian kita tinggal lihat hasil yang terbaiknya itu di iterasi terakhir berapa gitu. Nah, jadi kalau misalkan kunang-kunang yang paling terang itu dia tadi sudah dijelaskan juga dia akan bergerak secara random. Jadi di sini untuk mencari solusi terbaik, kunang-kunang di sini akan di tiap iterasinya akan terus update ke arah solusi yang lebih baik di setiap iterasi pada langkah kunang-kunangnya atau movement pada tiap kunang-kunangnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia yang terbaik itu bergerak secara random, nah kan di iterasi selanjutnya akan dilihat nih apakah dia masih yang terbaik kayak gitu. Karena dia bergerak secara random, apakah dia masih yang terbaik? Nah, kalau dia masih yang terbaik, berarti dia masih tetap menjadi current base. Tapi kalau misalkan dia sudah kebalap dengan kunang-kunang lain intensitas cahayanya, maka kunang-kunang yang baru tersebut yang intensitas cahayanya lebih besar yang akan menjadi current base selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bahas dulu pada contoh kasus berikut. Nah, di sini saya masih menggunakan yang satu dimensi atau K-nya sama dengan 1, di mana saya mencari solusi dari suatu formula fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini masih rumus yang sangat sederhana ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat itu fungsi kuadrat, di mana x-nya ini saya batasi. Jadi kita harus punya batasan juga x-nya itu dari mana sampai mana. Di sini saya batasi dari 60 sampai dengan 120. Saya tentukan N-nya 4, di mana N ini adalah populasi ya, yang tadi N-nya 4. Nah, mungkin teman-teman kalau mau coba lebih lanjut, N-nya itu bisa lebih dari 4 juga nggak apa-apa. Kemudian, dengan nilai-nilai yang berbeda pun juga nggak apa-apa. Di sini saya definisikan X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 110, X3 sama dengan 90, dan X4 sama dengan 75. Nah, ini hanya nilai random yang saya definisikan di sini. Jadi saya pilih acak aja sembarang dari nilai-nilai yang ada pada range yang saya definisikan di awal, yaitu 60 sampai dengan 120. Jadi teman-teman di sini untuk keempat nilai ini atau lebih dari 4, kalau teman-teman mungkin definisikan kunang-kunang itu lebih dari 4, itu boleh aja definisiin berapapun asal sesuai dengan range yang teman-teman set up dulu di awal. Misalnya di sini boleh aja nih saya ganti 80 tuh jadi 60, 110 jadi 120, 90 tuh jadi 100 kayak gitu. Nah, itu boleh aja. Karena ini bebas, yang penting masih ada di dalam range. Nah, selanjutnya
Kita definisikan alfa. Alfa itu tadi parameter randomnya ya, tadi di awal. Itu adalah 0,5. Dan beta 0 adalah 1, gamma-nya adalah 0,5. Nah, beta 0 itu adalah ketertarikan awal pada suatu kunang-kunang. Nah, ini kita definisikan 1. Nah, ini juga setup parameternya tergantung case teman-teman. Jadi, alfa itu bisa di-set antara 0 dan 1, gamma juga, beta juga. Biasanya gitu, yang beberapa sumber yang saya baca-baca. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman mau setup dengan nilai yang lain dari parameter ini, itu boleh-boleh aja. Nah, selanjutnya, dari X1 sampai dengan X4 yang tadi, dari 80 sampai 110 ya kalau nggak salah tadi, itu saya hitung nilai fx-nya. Jadi nilai X yang tadi, kan berdasarkan definisi dari Firefly yang tadi, setiap Firefly adalah suatu kode-kode yang merepresentasikan solusi dari fungsi utama kita. Nah, di sini berarti solusi-solusinya adalah si 80, 90, 110, dan 75 yang tadi. Nah, itu kalau kita mau lihat solusi itu terhadap fungsi utamanya, berarti kan kita harus masukkan solusi tersebut ke nilai fungsinya, ke dalam fungsinya, sehingga dapat nilai fungsi. Nah, untuk X1 tadi 80 kuadrat, dapatlah 6.400. Di sini kita case-nya itu ingin memaksimumkan fungsi. Jadi kalau misalkan ini kita ambil case atau fungsi yang sederhana biar teman-teman juga bisa kebayang gitu. Algoritma ini berjalannya seperti apa dan step by step-nya sudah benar atau belum. Jadi kalau kita lihat X kuadrat itu kan fungsinya seperti huruf U ya, fx sama dengan X kuadrat. Di mana untuk nilai solusi X, di mana X-nya dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, nilai X minimum ada di 0. Jadi dia nilainya nggak akan minus, minimumnya ada di 0 untuk fungsi fx sama dengan X kuadrat. Nah, untuk maksimumnya adalah nilainya tak hingga. Kalau kita tidak ada batasnya, batasnya sampai tak hingga gitu kan, nilai fx itu menuju tak hingga. Makanya di sini kita batasi nilai x-nya untuk algoritma ini. Nah, kalau misalkan saya setup di awal tadi minimumnya 60, maksimumnya 120, nah kunci jawabannya harusnya kita udah tahu dong. Nilai maksimumnya itu ada di nilai apa? Nah, maksimumnya itu ada di nilai 120. Harusnya ke arah 120 ya, nanti iterasi kita. Kayak gitu, untuk fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini case yang kami tampilkan di sini adalah untuk memaksimumkan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Sehingga, kalau saya cari suatu fx, nilai intensitas cahayanya itu sebanding dengan nilai fx tersebut, karena dia fungsinya memaksimumkan. Kalau dia meminimumkan fungsi fx, maka nilai dari intensitas cahayanya adalah 1/fx. Nah, itu mungkin salah satu yang harus diingat juga sama teman-teman. Pertama, kita harus meminimumkan atau memaksimumkan fungsinya dulu nih. Case kita mau seperti apa. Nah, kalau memaksimumkan fx itu sebanding dengan i-nya. Tapi kalau misalkan meminimumkan, fx itu berbanding terbalik dengan i. Nah, di sini karena kasus kita adalah memaksimumkan, maka di sini saya buat fx itu sebanding dengan i. Maka di sini saya tulis fx1 sama dengan 6.400 hasil dari 80 kuadrat sama dengan i1. Karena dia sebanding dengan intensitas cahayanya. Nah, fx2 itu dari kuadrat hasil kuadrat dari 110 yaitu 12.100 sama dengan i2. fx3 sama dengan 8.100 sama dengan i3. fx4
5625 sama dengan I4. Jadi nilai-nilai fungsi ini itu sudah merepresentasikan intensitas cahayanya. Tinggal kita bandingkan saja nih, intensitas cahaya yang paling besar, yang mana kita urutkan sampai dengan yang paling kecil. Yang paling besar adalah Fx2 atau I2, nilainya 12.100. Nah, kita jalankan iterasinya dulu. Ini saya balik ke sini lagi. Kita jalankan iterasinya dulu. Ketika T kurang dari iterasi maksimum, jadi kita set iterasinya di sini, teman-teman bebas iterasi ini sampai berapa. Tapi di sini kita mencontohkan sampai iterasi kedua saja. Karena kalau ditulis satu-satu memang agak panjang ya. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya iterasinya sampai berapa itu bisa kita jalankan semua pada program Python-nya. Nah, ketika kita masuk ke iterasi, kita jalankan dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, jadi kita masukkan dulu I 1 sampai N, J-nya juga 1 sampai N. Nah, di sini ada kondisionalnya adalah if statement-nya di sini. Jika IJ lebih besar daripada II, intensitas J lebih besar daripada intensitas I, maka I bergerak ke J dalam K-dimension. Di sini dimensinya kita 1 ya, yang saya contohkan di sini. Kita balik ke sini dulu. Balik lagi ke soal. Ketika I-nya 1, jadi jalan nih, I-nya 1, kita bandingkan berarti XI1 ini, atau I1, kita bandingkan dengan J. J-nya 1 sampai N atau 1 sampai 4 di sini. Berarti ketika I-nya 1, ada X2 yang lebih besar daripada X1. Atau I2 yang lebih besar daripada I1. Sini, ketika I-nya sama dengan 1, ada intensitas cahaya kunang-kunang 2 yang lebih terang daripada intensitas cahaya kunang-kunang 1. Maka otomatis kunang-kunang 1 menuju ke kunang-kunang 2. Kenapa? Karena kunang-kunang 2 lebih terang. Jadi kunang-kunang 1 menuju ke arah kunang-kunang 2. Nah, dari di sini ada X1 dalam kurung 1, berarti X1 pada iterasi ke-1, ini hasil movement-nya 80,25, yang tadinya 80. Berubah jadi 80,25. Dari mana rumus movement ini? Nah, di sini nah ini. Rumus movement-nya di sini itu didapati dari kenapa saya bisa dapat 80,25? Itu saya dapatkan dari posisi yang lama atau 80 ditambah beta 0 tadi angka 1, eksponen pangkat gamma tadi 0,5 dan jaraknya. Nah, jarak kuadrat di sini adalah selisih nilai XI dengan nilai XJ. Kalau misalkan di dimensi 1. Jadi X1-nya kan tadi 80. X2-nya itu 120. Berarti jaraknya itu adalah 30 kayak gitu. Nah, itu dikuadratkan, ini dihitung. Nah, terus ini juga jarak XJ ini juga dihitung. Kemudian ditambah nilai random tadi 0,5 dikali epsilon. Nah, epsilon ini biasanya dihitung dengan cara 1 min nilai random. Nah, nilai randomnya ini bisa bervariasi. Teman-teman bisa memplotkan atau menaruh nilai antara 0 dan 1 di nilai randomnya itu. Jadi 1 dikurang 0,2 misalnya berapa? 1 dikurang 0,2 itu jadi nilai random. Terus dikaliin aja sama dikurangin sama setengah kayak gitu. Nah, itu dikali alfa itu untuk menjadi di sini bisa dibilang kayak random walk gitu. Karena kalau misalkan untuk kunang-kunang yang paling terang, berarti dia kan nggak menuju ke siapa-siapa ya, dia menuju ke dirinya sendiri. Otomatis yang tengah ini jadi 0. Kenapa? Karena XJ dan XY itu adalah dirinya sendiri. Distance-nya berapa? 0. Maka mengakibatkan yang tengah ini jadi 0. Sehingga
jarak baru untuk kunang-kunang paling terang itu adalah posisinya dia sendiri, posisi lama, ditambah dengan random walk-nya atau movement sembarangnya, kayak gitu, movement secara random. Nah, nilai ini bisa plus, bisa minus. Jadi mungkin di sini fungsinya itu akan terus naik. Memang karena solusi terbaiknya itu akan terus naik. Kalau untuk fx sama dengan x kuadrat dengan kasus memaksimumkan. Tapi kalau untuk meminimumkan kan nilainya akan semakin baik jika dia semakin turun di setiap x1 sampai dengan x4-nya. Makanya di sini nilainya bisa plus, bisa minus. Nah, tapi tentunya nilai solusi yang lebih baik itu adalah nilai yang lebih tinggi untuk kasus yang kita bahas ya, untuk kasus memaksimumkan yang ini. Jadi nanti kalau ada nilai yang lebih kecil itu nggak akan kita masukkan atau nggak akan kita ingat atau nggak akan kita simpan untuk iterasi selanjutnya. Nanti kita bisa bahas di sini. Nah, di sini I2 lebih besar dari I1, makanya X1 menuju X2. Dengan rumus yang tadi didapati posisi baru dari kunang-kunang 1 adalah 80,25, tadinya 80. Sehingga intensitas barunya adalah 6640,0625. Seperti yang tadi di algoritmanya ya. Jika I ada yang lebih terang daripada intensitas suatu kunang-kunang, maka kunang-kunang I menuju kunang-kunang J. Nah, setelah kita hitung nilai movement-nya atau posisi baru, kita update nilai intensitasnya. Nah, di sini saya update nilai intensitasnya. Yang tadinya 80, nilainya 6400, di sini jadi 80,25, nilainya 6640,0625. Nah, tapi selain I2, ada juga I3 yang lebih besar atau lebih terang daripada I1. Nah, kita hitung aja keduanya. Jadi, kalau ada lebih dari satu, karena tadi di algoritmanya, I-nya 1 sampai N, J-nya juga 1 sampai N ya. Maka, di setiap iterasinya, misalkan di sini kunang-kunang 1 itu dibandingkan sama semua kunang-kunang. Nah, di sini yang saya tulis, hanya jika ada kunang-kunang yang lebih besar daripada, atau lebih terang daripada kunang-kunang 1, ketika I-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena di algoritma yang tadi, kondisi if-nya itu hanya ketika ada kunang-kunang J yang lebih terang daripada kunang-kunang I. Jadi kalau untuk yang lebih redup, kita nggak pedulikan gitu. Jadi kita nggak usah bahas dan nggak usah ditulis di sini. Selanjutnya, I3 juga lebih terang nih dari I1. Maka X1 menuju X3 gitu. Di sini X1 sama dengan 80,05. Ini berdasarkan posisi baru yang tadi ada rumusnya. Saya dapatkan 80,05, di mana ini nilai X1 yang baru berdasarkan dia menuju ke X3 dengan intensitas cahaya 6640,0025. Nah, bisa kita lihat di sini intensitas cahayanya kalah sama intensitas cahaya I1 ketika menuju ke kunang-kunang 2. Jadi, untuk kunang-kunang 1, dia akan lebih terang. Jadi, maksud dari penjabaran di sini, untuk kunang-kunang 1, dia akan lebih terang jika dia menuju ke arah X2 daripada menuju ke arah X3. Atau dia akan lebih terang jika menuju ke kunang-kunang 2 daripada menuju ke kunang-kunang 3. Makanya, untuk iterasi selanjutnya, kita akan menggunakan X1 sama dengan 80,25, di mana I-nya itu adalah 6640,0625. Jadi yang ini nggak kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Kita pakai yang terbaik. Kalau kasusnya meminimumkan, kita akan pakai I1 yang tetap, mungkin kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk meminimumkan, kita pakai yang paling kecil. Nah, di sini juga memungkinkan, ini kan dapat nilai segini kan tergantung randomnya ya, tergantung randomnya itu berapa. Nah, di sini juga memungkinkan nih, kalau
nilai I1 itu kan tadinya 6.400. Nah, memungkinkan juga kalau nilainya turun jadi misalkan 6.300 misalnya kayak gitu. Nilai I1-nya. Nah, jika terjadi hal seperti itu, maka tetap 6.400 yang kita gunakan. Jadi nilai yang terbaik di setiap iterasi itu nilai yang terbaik dari iterasi-iterasi sebelumnya yang kita gunakan kayak gitu. Nah, itu untuk I1. Jadi kita pakai yang X1 atau kunang-kunang 1 menuju ke kunang-kunang 2 nantinya. Nah, sekarang untuk kunang-kunang 2, karena pada iterasi pertama nilai I2 itu adalah nilai terbesar daripada nilai intensitas cahaya yang lainnya, maka di sini kita bisa bilang bahwa kunang-kunang 2 dia tidak akan menuju ke siapa-siapa. Dia tidak menuju ke kunang yang manapun. Nah, karena dia memiliki intensitas cahaya yang paling besar pada saat iterasi 1. Maka dari itu, dia akan melakukan pergerakan secara random. Di mana di sini saya dapatkan, jadi tadi rumus yang di tengah itu yang beta 0 dikali eksponen pangkat minus gamma R kuadrat dikali dengan jarak I dan J, karena dia nggak ada J-nya gitu, atau J-nya itu dia sendiri. Jadi jaraknya 0, maka rumus yang tadi di tengah itu 0. Yang tersisanya posisi lama ditambah dengan nilai random, ditambah dengan movement randomnya atau random walk-nya. Di sini saya dapatkan 110,5. Nah, balik lagi ke pembahasan intensitas cahaya yang paling baik. Kalau misalkan nanti terjadi, misalnya nilainya itu tadinya 110. Di sini kan saya dapat 110,5. Berarti intensitas cahayanya lebih baik dong daripada 110. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mendapatkan tadinya 110, setelah kita gunakan, dia bergerak random nilainya jadi 90. Nah, tentunya intensitas cahayanya akan menurun dong dari 110, maka ini nggak akan dipakai. Yang dipakai tetap 110 kayak gitu. Karena random walk-nya dia tidak menghasilkan intensitas cahaya yang paling terang kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini tadi I-nya sudah sampai 2. Ini kita lanjut. Ketika I sama dengan 3. Nah, berarti kita yang kita lihat adalah I3 nih. Ada nggak yang lebih terang dari I3? Nah, ternyata ada, yaitu I2. I2 lebih terang daripada I3. Maka dari itu, kunang-kunang 3 atau X3 itu menuju ke kunang-kunang 2 atau X2. Di mana posisi barunya saya dapatkan 90,25, sehingga nilai intensitas baru dari kunang-kunang 3 pada iterasi pertama adalah 8145 atau 8145,625. Nah, di sini nilai X3-nya itu lebih baik daripada X3 sebelumnya. Maka dari itu, kita gunakan hasil ini untuk iterasi kedua nanti. Kemudian I4, ketika I sama dengan 4, berarti kita fokus ke I4. Ada nggak nih yang lebih terang daripada I4? Nah, ternyata banyak nih, karena posisinya I4 di sini adalah yang paling redup, maka semua kunang-kunang lainnya itu lebih terang daripada I4. Nah, itu kita tinggal hitung saja I4 bergerak terhadap masing-masing kunang-kunang. I4 bergerak ke arah kunang-kunang lainnya. Nah, di sini pertama saya hitung X4 menuju ke X1 atau kunang-kunang keempat menuju ke kunang-kunang 1. Dapat X4 yang baru itu 75,06. Intensitas cahayanya 5634,0036. Yang kedua, saya hitung X4 menuju X2.
dapat nilai atau posisi barunya 75,16, nilai intensitas cahayanya 5649,0256. Nah, kemudian yang ketiga X4 menuju ke X3, di mana X4 yang saya dapatkan adalah 74,875, I-nya 5606,2656. Nah, di sini yang lagi-lagi yang terbaik nih nanti yang kita gunakan untuk iterasi kedua. Nah, di sini kita definisikan dulu atau kita tetapkan dulu current base untuk iterasi yang pertama ini adalah 110,5. Jadi current base-nya itu 110 sebenarnya yang tadi dengan I-nya 12210. Nah, setelah dia melakukan random walk dia jadi 110,5. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan di iterasi selanjutnya. Nah, di iterasi selanjutnya, nilainya sudah berubah ya dari yang tadinya cuma 80, 110, 90, dan 75. Ini sudah berubah nih nilainya. Nah, di sini sudah lebih meningkat nilainya. Di sini 80,25, 110,5, 90,25, dan 75,16. Kita lakukan hal yang sama seperti iterasi pertama. Kita hitung posisi, kita lakukan movement XI menuju XJ untuk XI yang lebih redup daripada XJ. Selanjutnya, kita ranking nilai intensitasnya dan kita tentukan nilai current base-nya. Begitu terus sampai iterasi kita selesai. Nah, di sini, nilai fx1 sampai dengan nilai fx4 tadi di belakang udah ada ya sebenarnya dari sini. Cuma di sini saya lupa tampilkan lagi. Tapi kalau misalkan karena ini fungsinya memaksimumkan sehingga nilai intensitasnya juga sebanding, kita kan tinggal lihat nilai X-nya saja ya. Kalau dia makin tinggi, dia nilai intensitasnya juga makin tinggi. Nah, secara umum polanya masih belum berubah. Ketika I-nya 1, karena urutan di sini masih belum berubah juga dari urutan sebelumnya, jadi polanya masih tetap sama. Ketika I-nya 1, nah, kita lihat nih intensitas cahaya dari kunang-kunang 1, ternyata ada kunang-kunang 2 dan kunang-kunang 3 yang lebih terang daripada kunang-kunang 1. Maka dari itu, kita hitung nih nilai movement-nya. Dapatkan untuk kunang-kunang 1 menuju kunang-kunang 2, saya dapatkan nilai 80,4. Sedangkan untuk kunang-kunang 1 menuju kunang-kunang 3, saya dapatkan nilai 80,1. Nah, di sini nilai intensitasnya sebagai berikut. Yang intinya nilai intensitasnya itu lebih besar kunang-kunang 1 menuju ke arah kunang-kunang 2 daripada kunang-kunang 1 menuju ke arah kunang-kunang 3. Maka dari itu, kalau misalkan kita lanjut di iterasi ketiga, kita akan menggunakan X1-nya sama dengan 80,4. Nah, untuk I sama dengan 2 masih tetap di nilai intensitasnya, dia tidak ada nilai yang lebih terang daripada I2. Oleh karena itu, X2 akan melakukan random walk tanpa mengikuti siapapun atau tanpa mengikuti kunang-kunang manapun. Jadi di sini hasilnya itu berdasarkan rumus yang sebelumnya, saya dapatkan X2 pada iterasi kedua adalah 111. Sehingga intensitas cahayanya adalah 12321. Nah, kita lanjutkan ke I sama dengan 3. Nah, di mana untuk I sama dengan 3 ini, ada I2 atau kunang-kunang 2 yang memiliki intensitas cahaya yang lebih besar daripada I3. Sehingga kita lakukan movement
X3 menuju ke X2, sehingga posisi baru dari X3 adalah 91 pada iterasi kedua, sehingga X3 ini memiliki intensitas cahaya pada iterasi kedua yaitu 8281. Nah, selanjutnya ketika I-nya sama dengan 4, ini ada banyak ya, karena X4 itu masih merupakan kunang-kunang yang paling redup di antara yang lainnya. Sehingga di X4 ini, pada iterasi kedua, saya dapatkan nilai 77, 75,7, dan 75,5. Dengan nilai intensitas cahaya sebagai berikut, yang paling tinggi untuk X4 pada iterasi kedua adalah ketika X4 menuju ke X1. Itu nilai intensitas cahayanya 5929, kayak gitu. Current base pada saat ini masih tetap X2 dengan nilai 111 ketika dia sudah melakukan random walk, dengan I2 pada iterasi kedua sama dengan 12321. Ini sambil saya lihat ini juga ya pertanyaannya. Nilai ada yang nanya nih dari Ardianto tentang pergerakan pada contoh iterasi ke-1 ada nilai X1 sama dengan 80, kemudian setelah bergerak dia menjadi 80,25, nilai X1 jadi lebih besar atau jaraknya jadi lebih jauh, tapi kenapa intensitasnya jadi lebih tinggi? Oke, ini mumpung penjelasannya baru iterasi kedua, balik dulu ya. Jadi mungkin di sini kita memang pembahasannya masih dasar, terus ini juga diskusi aja sih, lebih ke diskusi juga sama teman-teman. Jadi, mungkin dari rumusnya lagi tadi. Tadi kan X1 sama dengan 80, X2 110, X3 90, X4-nya 75. Nah, di sini kita punya istilah yang namanya posisi. Posisi itu adalah perpindahan posisi kunang-kunang I yang tertarik dengan kunang-kunang J yang lebih terang, ditentukan oleh persamaan berikut. Nah, ini XI T plus 1, T-nya itu kan waktunya ya, atau iterasinya. Atau bisa di sini lebih gampangnya bisa dibilang posisi baru dari si X adalah posisi lamanya ditambah dengan ketertarikannya. Di sini lebih ke arah ketertarikan yang di tengah ini ditambah dengan nilai randomnya. Nah, di sini 80 menjadi 80,25 itu bukan berarti jaraknya. Jaraknya bukan 80 nilainya. 80 dan 80,25 itu adalah posisinya, posisi si X1. Mungkin pertama yang perlu diluruskan itu dulu. Jadi nilai 80 dan 80,25 adalah posisi si X1. Misalnya saya nih sebagai kunang-kunang, saya ada di posisi 80. Nah, saya bergerak ke arah kunang-kunang yang lebih terang sebesar 25 meter, menjadi 80,25, kayak gitu. Nah, itu posisinya saya, bukan saya bergerak sejauh 80,25. Saya bergerak 0,25, sehingga menjadi 80,25. Nah, mungkin pertama nilainya dulu yang perlu kita samakan dulu definisinya, bahwa rumus ini itu adalah output dari sini adalah sudah posisinya. Perpindahannya sebesar apa? Perpindahannya sebesar apanya itu bisa kita lihat di sini. Kalau di sini dibilang perpindahannya itu sebesar beta 0 dikali E pangkat min gamma R kuadrat dikali selisih jaraknya ditambah alfa dikali epsilon. Nah, ini
adalah selisih jaraknya antara jarak lama dan jarak baru. Kalau misalkan mau ditanya jaraknya bergerak sejauh apa nih, sejauh yang dari tengah sampai di belakang. Jauh nilai ketertarikan ditambah dengan nilai randomnya. Nah, itu bergeraknya sejauh apa, sejauh itu. Nah, keluaran dari output rumus ini adalah sudah posisinya, bukan lagi jarak perpindahannya sejauh apa, kayak gitu. Nah, terus pembahasan yang kedua, kenapa nilai intensitasnya jadi lebih tinggi? Nah, di sini fungsi yang kita jadikan fungsi utama, yaitu fx sama dengan x kuadrat, kita definisikan dulu kita mau mengoptimumkan nilainya dengan cara memaksimalkan nilai fungsinya. Oke, jadi di sini fx kita maksimumkan, sehingga nilai intensitas x itu sebanding dengan nilai fx-nya. Jadi kita bisa bilang dia setara atau sama dengan. Karena nilai, nah di sini, karena posisi barunya berdasarkan rumus perpindahan posisi yang tadi, posisi baru itu kita dapatkan 80,25, kita update juga dong. Tadi kan dari algoritmanya, setelah kita update posisinya, setelah kita lakukan movement I ke J, kita update nilai I-nya, atau kita update nilai intensitas cahayanya. Kita update nilai intensitas cahayanya dari 80,25, cara ngitung nilai intensitas cahaya gimana? Kita balikin ke fungsi utamanya. Ini kan fungsi utamanya kayak gini. Kalau kita dapat nilai baru dari X1 adalah 80,25, kita balikin ke fungsi utamanya. F atau fungsi dari 80,25 berarti di sini sama dengan 80,25 kuadrat. 80,25 kuadrat, ini ngitung aja sih pakai kalkulator, didapatilah 6640,0625. Nah, ini fungsi kuadratnya. Kuadrat dari 80,25 adalah 6640,0625. Ini sebagai fx1 yang baru pada iterasi ke-1. Nah, karena tadi fungsi kita adalah memaksimumkan, maka kalau kita nemu fx-nya, itu berarti nilai ix-nya. Atau kalau kita menemukan nilai fungsi utamanya, nah itu berarti sebanding dengan nilai intensitasnya. Maka nilai intensitas pada kunang-kunang 1 yang baru adalah sebesar nilai fungsinya, kayak gitu. Nah, jadi kenapa bisa jadi lebih tinggi? Karena memang nilai fx dan yang sebanding dengan nilai ix-nya itu juga lebih tinggi. Kalau misalkan nilai ix-nya ini lebih rendah, maka kita tetap pakai nilai I1 yang awal, kayak gitu. Jadi kita tetap pakai nilai intensitas yang terang, kayak gitu. Karena memang di Firefly algorithm ini kita bermainnya di intensitas cahaya yang terang dan redup, kayak gitu. Dimana rules-nya adalah yang redup harus menuju ke yang terang. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan bisa saya bilang langkah-langkahnya sudah memenuhi Firefly algorithm atau belum, di sini bisa kita lihat aja nih. Tadi dibilang 80, si X1 kan menuju ke X2 ya, 80 menuju ke 110 berarti. Nah, kalau 80 menuju ke 110, idealnya atau langkah terbaiknya, itu mendekati atau menjauhi kalau kita bilang menuju. Harusnya kan mendekati ya. Kalau 80 menuju 110, berarti dia harusnya mendekati. Nah, kalau nilainya kurang dari itu, berarti intensitas cahayanya menurun. Nah, maka dia tidak menuju. Kalau misalnya di algoritma yang tadi, berarti ketentuan dia harus menuju ke J itu tidak terpenuhi. Makanya hasil yang terbaik yang kita tetap keep atau kita tetap simpan, kayak gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab untuk pertanyaan ini. Saya ulangi lagi, jadi
80 dan 80,25 itu adalah nilai XI yang baru atau posisi XI yang baru. Kemudian jaraknya lebih jauh atau jaraknya lebih besar itu mungkin bukan jaraknya tapi posisinya jadi berubah seperti itu. Kemudian intensitasnya cahayanya lebih tinggi, jadi lebih tinggi itu karena memang hasil dari nilai fungsi utamanya juga tinggi. Karena mereka sebanding antara fungsi utama dan nilai intensitas, maka nilai intensitasnya juga jadi lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan terus nih pada iterasi pertama sampai dengan I keempat, kemudian kita tentukan current base-nya. Kita lanjut pada iterasi kedua, yang juga kita lanjutkan terus sampai dengan I keempat. Nah, di sini kita tentukan current base. Tadi kita baru sampai sini ya. Di mana current base di sini 111, intensitas cahayanya 12321. Nah, ini memang saya di sini untuk penulisannya memang sampai iterasi kedua aja karena cukup banyak ya memang yang harus ditulis kalau misalkan kita melakukan manual, hitungnya juga satu-satu, kemudian kita harus tampilkan hasilnya satu persatu juga gitu kan di tiap iterasinya. Jadi saya tulis sampai 2 aja, mudah-mudahan sudah cukup kebayang iterasinya seperti apa karena memang itu akan diulang-ulang terus iterasinya sampai dengan ke T. T yang kita definisikan maksimumnya berapa. Misalkan 1 sampai 10 ya berarti sampai 10 kali gitu kan. Nah, ini terlalu panjang kalau misalkan saya tulis semua. Nah, di sini jadi saya tuliskan lanjutkan iterasi dengan proses yang sama seperti algoritma Firefly yang telah dijelaskan, yang tadi dijelaskan di depan, sampai dengan iterasi ke T yang telah ditentukan. Jadi untuk iterasi 1, 2 yang telah saya bahas tadi satu persatu. Nah, teman-teman lanjutkan aja sampai dengan iterasi maksimum yang teman-teman inginkan. Mau sampai berapa iterasinya? Kalau sudah selesai, maka kita stop iterasinya dan kita lihat hasil dari nilainya itu yang optimal berapa. Kayak gitu. Nah, oke, terima kasih. Mungkin dari teoretikalnya cukup sampai situ dulu untuk Firefly algorithm, di mana nilai-nilai K-dimension, karena tadi ada yang nanya K-dimension juga, K-dimension yang kita pakai di sini masih K-nya itu sama dengan 1. Mungkin teman-teman bisa bahas lagi atau lebih dikembangkan lagi di K2, 3, dan seterusnya. Kemudian fungsi di sini fx sama dengan x kuadrat yang teman-teman bisa jabarkan juga fungsi lainnya yang teman-teman pengen optimumkan dan bisa dalam case maksimum ataupun minimum. Kalau di sini kita bahasnya tentang maksimum. Nah, bedanya hanya kalau misalkan minimum nilai I-nya sama dengan seper fx-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa jalankan sendiri iterasinya sampai dengan iterasi ketek maksimum yang teman-teman definisikan kayak gitu. Mungkin secara overview bisa kita sampaikan seperti itu dari teorinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, di sini kami juga ingin sedikit mempresentasikan tentang implementasi di Python, tapi ini masih implementasi dasar juga. Tunggu sebentar. Saya alihkan share screen-nya dulu. Untuk kita bahas yang implementasi pada Python. Sebentar, akan segera di share screen.
Oke, teman-teman mungkin sambil menunggu Mas Rusnandi untuk share screen, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Sekali lagi Nah, saya ya ingatkan boleh. ya, bertanya Kalau di misalkan iya ya. ya kalau teman-teman ingin bertanya langsung saja tulis pertanyaannya di public chat. Nanti sekiranya ada waktu untuk menjawab di akhir sesi, nanti kita akan jawab pertanyaannya, atau mungkin Mas Rusnandi nanti bisa langsung jawab pertanyaannya seperti apa. Oke, terima kasih. Oke. Langsung lanjut saja, Mas. Ya, sambil kita lihat juga di implementasi Python. Oke, nah ini udah kelihatan ya, implementasi pada Python-nya. Di sini saya buat algoritma Firefly pada sintaks Python dengan modul yang digunakan di sini adalah math dan random. Bentar. Nah, mungkin bisa dilihat dulu sama teman-teman bahwa saya definisikan suatu fungsi untuk Firefly algorithm. Di sini ada fungsi awalnya dulu, yaitu di sini juga ada komen-komennya untuk keterangan-keterangannya. Di sini D-nya itu adalah dimension dari problemnya, problem case kita. Kemudian NP adalah population size, di mana population di sini adalah populasi yang tadi kita definisikan. Kemudian ada number of function evaluation, kemudian ada alpha parameter, beta parameter, gamma parameter, di mana tadi parameternya udah dibahas ya secara detailnya, di mana mungkin sedikit review lagi. Populasinya ini adalah berapa jumlah banyaknya kunang-kunang, dan setiap kunang-kunang juga punya nilainya masing-masing. Yang tadi saya definisikan kunang-kunang itu ada 4. Di kunang-kunang tersebut memiliki masing-masing nilai yang tadi saya definisikan, misalkan nilainya 80, 110, 90, sama 75. Nah, untuk fungsi-fungsi lain, mungkin bisa jadi kunang-kunang ini memiliki dimensi yang lebih dari 1. Mungkin misalnya kunang-kunang 1, 1,2, kunang-kunang 2, 3,7, dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu kan udah 2 dimensi atau lebih dari 1. Nah, kemudian alpha itu parameter random, beta itu attractiveness atau ketertarikan, dan gamma itu adalah media. Jadi nilai untuk penyerapan media terhadap cahaya. Nah, itu berapa nilainya? Karena semakin besar berarti artinya semakin terserap cahayanya itu terhadap media yang kita definisikan di sini. LB dan UB adalah lower bound dan upper bound-nya itu batas nilainya. Seperti yang tadi saya contohkan, di algoritma ini kita perlu yang namanya batas nilai dari tiap kunang-kunang. Tadi saya definisikan batasnya itu antara 60 sampai dengan 120. Nah, ini bisa teman-teman custom sendiri nanti nilainya berapa. Nah, kemudian ada function untuk running fungsi Firefly ini. Lanjut ke bawah. Nah, di selanjutnya saya cuma mendefinisikan si Firefly ini untuk range-nya I dan J, di mana nanti kita
definisikan initial attractiveness-nya itu 1,0. Memang biasanya sih ketertarikan awal yang tadi mungkin di teorinya dibahas di beta 0 itu adalah 1. Karena beberapa contoh-contoh atau example dari bacaan-bacaan lain pun initial attractiveness-nya itu atau ketertarikan dasarnya itu memang biasanya di set 1,0 kayak gitu. Nah, selanjutnya alfanya ini adalah nilai random, di mana nilai randomnya ini yang tadi di belakang itu kan sebenarnya ada epsilon ya, bukan cuma alfa doang, tapi di sini saya definisikan nilai random itu di alfa. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada nilai randomnya, nilai random dari si delta. Nah, nanti return-nya itu 1 dikurang delta dikali alfa. Nah, ini sebagai nilai randomnya itu untuk melakukan random walk pada tiap kunang-kunang yang menuju ke kunang-kunang I yang menuju ke J, ataupun kunang-kunang J yang maksimum atau yang paling terang itu melakukan random walk. Begitu. Jadi kan tadi pada rumus perubahan posisinya itu kan ada X posisi lama ditambah attractiveness ditambah dengan nilai random. Nah, kalau misalkan saya bilang XI menuju ke XJ, itu sebenarnya tidak semata-mata atau tidak secara langsung XI langsung aja gitu ke J. Enggak. Di sini tetap ada nilai randomnya, walaupun agak kecil. Jadi misalkan kunang-kunang I1 menuju ke kunang-kunang I2, atau kunang-kunang 1 menuju kunang-kunang 2. Dia tidak secara garis lurus langsung menuju ke kunang-kunang 2, tapi dia agak menyimpang sedikit karena di situ ada nilai random dan ada nilai attractiveness-nya kayak gitu. Jadi dia tidak serta-merta langsung begitu aja maju ke arah kunang-kunang 2 kayak gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan melakukan pengurutan nilai intensitas. Nah, seperti yang tadi kita bahas di teori, jadi kita harus menentukan intensitasnya yang paling tinggi ini siapa dulu nih, gitu kan, untuk menentukan nilai current base-nya. Nah, selain itu, mengurutkan intensitas juga digunakan untuk mengetahui siapa yang bergerak ke siapa, gitu. Kunang-kunang yang mana yang bergerak ke kunang-kunang yang lebih terang, kayak gitu. Misalkan kayak tadi, pada teorinya, ternyata, karena kunang-kunang 2 lebih terang daripada kunang-kunang 1, maka kunang-kunang 1 bergerak ke kunang-kunang 2, kayak gitu. Nah, ini tujuan dari pengurutan. Lanjut. Oh ya, ini melihat dari pertanyaan teman-teman juga, untuk materinya ini nanti mungkin bisa ditanyakan ya langsung ke panitianya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian setelah kita urutkan intensitas cahayanya di sini, kita tadi kan kalau misalkan di algoritmanya itu setelah kita mengetahui mana yang lebih redup dan mana yang lebih terang, kita lakukan movement kunang-kunang yang lebih redup akan bergerak ke arah kunang-kunang yang lebih terang. Kemudian kita dapatkan posisi baru untuk mengupdate nilai intensitas cahaya yang baru pada masing-masing kunang-kunang. Nah, di sini pada codingan yang berikutnya ini, saya mencari atau melakukan movement yang baru sehingga mendapatkan posisi yang baru dari kunang-kunang. Kemudian, ini baru definisinya aja, kemudian agak ke bawah lagi dikit.
Nah, di tiap movementnya ini di set dari parameter LB dan UB. Makanya di sini ada LB dan UB, range antara LB dan UB, yaitu range antara batas bawah dan batas atas. Sehingga movement Firefly di sini yang saya lakukan, nanti kan karena dia akan mereplace dengan posisi yang baru ya. Dia mereplace dengan posisi yang baru, tapi tetap dalam range batas bawah dan batas atas. Jadi nggak akan keluar dari range. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti perubahannya ini sama ya kayak misalkan di rumusnya tadi. Jadi posisi Firefly yang lama akan diupdate ke posisi baru jika ada kunang-kunang yang lebih terang daripada kunang-kunang tersebut. Nah, sehingga di bawah kita lihat lagi ke bawah dikit. Nah, di sini yang saya definisikan run di sini, ini kita akan nge-running fungsi-fungsi yang ada sebelumnya yang di atas. Nah, di sini kita akan mengevaluasi setiap hasil yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan kayak tadi saya bilang, evaluasi dari X1 misalnya, dia ada beberapa kunang-kunang yang lebih terang dari dia. Nah, dia melakukan movement ke tiap kunang-kunang tersebut. Nah, yang paling baik movementnya yang mana? Nah, kemudian kalau misalkan dia malah jadi lebih redup, berarti nilai yang kita keep adalah nilai yang sebelumnya, yang lebih terang, kayak gitu. Nah, sehingga pada setiap iterasinya, ini idealnya adalah pada setiap iterasinya, si kunang-kunang ini, sebanyak N kunang-kunang yang kita definisikan, N-nya bisa berapa aja gitu, dia akan terus mencari solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi dia pada iterasi selanjutnya dia akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi ke arah nilai yang paling optimum berdasarkan fungsi yang kita definisikan, fungsi utama yang kita definisikan kayak gitu. Nah, mungkin di bawah ini memang ini sintaksnya agak panjang ya, memang untuk Firefly algorithm, karena ini untuk apa ya, bisa dibilang scratch awal di Python. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman memakai, kayaknya sih saya sempat nyari-nyari itu udah ada beberapa library gitu yang udah jadi, yang dibuat sama orang, library dari algoritma Firefly ini. Jadi ya selama itu bisa mempermudah teman-teman ya mungkin itu sah-sah aja gitu. Nah, terus di sini di bawah bisa kita lihat kita set parameternya sampai dengan nanti di bawah nih kita ada ranking Firefly, kemudian replace populasi yang lama karena kita udah melakukan movement. Nah, selanjutnya kita set current base, terus kita lakukan move Firefly ke lokasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi setelah kita dapat posisi yang baru, nah kita lakukan movement kalau misalkan dia memang lebih baik posisinya dari sebelumnya kayak gitu. Nah, itu kita return-nya itu adalah F-base-nya atau nilai terbaiknya dari intensitasnya. Jadi nanti juga akan saya tampilkan running dari program ini. Tapi yang nanti akan dikeluarkan ini ada di sini nih. F-base sama dengan self.i0. Atau yang saya keluarkan nanti intensitas lain. Jadi bukan nilai X-nya, tapi yang nanti saya keluarkan adalah nilai intensitas lain. Nah, kalau teman-teman nanti mau ngeluarin nilai X-nya, jadi nilai kunang-kunang berapa sih yang terbaik untuk fungsi ini, nah ini tinggal bisa diganti aja nih, nanti jadi si Fireflies, jadi si Fireflies, atau si X-nya itu. Nah, di sini yang saya gunakan, atau yang saya keluarkan di sini adalah nilai intensitasnya. Jadi saya pengen lihat, untuk fungsi ini, nilai intensitas terbaiknya tuh berapa sih gitu. Atau cahaya yang paling terangnya nilainya berapa kayak gitu.
Nah, lanjut ke Jupyter Notebook-nya. Nah, tadi kan saya save ya di Firefly algorithm.py. Nah, ini bisa saya panggil di sini, di Jupyter Notebook. Dari Firefly algorithm yang tadi saya save, import bintang. Import bintang itu adalah import semua. Jadi semua fungsi yang ada di sana itu saya ambil semua atau saya load semua. Nah, pertama saya definisikan dulu fungsinya. Pun di sini maksudnya function, di mana D-nya itu adalah range-nya, range dari parameter-parameter yang tadi kita definisikan di Firefly algorithm.py. Nah, koma solnya itu adalah nilai variabel dari fungsinya. Nah, jadi di sini kalau ini bacanya gini. Val sama dengan val plus sol i dikali sol i. Nah, di sini kan berarti bentar. Nah, jadi kalau kita punya fungsi sebagai berikut dengan tadi D-nya itu kan urutannya batas minimum, batas maksimum, kemudian iterasinya apa aja ya tadi kayaknya saya juga kurang hafal, ke atas deh, ke atas. Ya. Nah, si D ini kan kita definisikan sebagai ini number populasi, terus kemudian ada dimensi, kemudian ada populasinya berapa, kemudian fungsi evaluasi, kemudian nilai alfa, beta, gamma, dan batas bawah, batas atas. Oke. Jadi kita definisikan dulu untuk parameter-parameter tersebut. Di sini keluarannya nilainya itu 3,75 sekian dikali 10 pangkat min 0,8. Nah, untuk fungsi yang seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih kebayang ke teman-teman, di mana fungsinya ini lebih ke arah fungsi yang tadi kita definisikan ya. Yang atas itu eksperimen di parameter-parameter lain, tapi kalau misalkan biar lebih relate atau lebih berhubungan sama apa yang kita bahas tadi, ini yang bawah nih. Di sini saya definisikan fungsinya fx sama dengan x kuadrat, di mana val sama dengan val ditambah sol i dikuadratkan, di mana val di sini itu sebenarnya konstanta. Oh iya, tes. Sorry, ini koneksi saya reconnecting. Bentar, masih connecting. Kedengaran ya? Oke. Jadi ulang lagi ya dari yang bawah ini. Nih yang bawah ini kalau misalkan teman-teman mau lebih relate dari apa yang kita bahas dari awal tadi, ini lihat yang bawah. Di sini saya definisikan fx sama dengan x kuadrat plus 0. Makanya valnya itu saya definisikan 0. Valnya itu sebenarnya konstanta di awal. Jadi kalau misalkan teman-teman mau definisikan fungsinya x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 2, min 12, kayak gitu itu tinggal diganti konstantanya. Ataupun teman-teman mau definisikan fungsi-fungsi lain itu juga boleh. Nah, di sini udah saya setup sama persis seperti yang saya bahas di teori. Dimensinya 1, banyaknya Firefly ada 4, terus
ini tadi apa ya? Step-nya ya kalau nggak salah. Iterasinya apa? Kemudian batas bawah iterasinya sampai 10.000 gitu kan. Yang tadi kita cuma coba 2 aja nulisnya udah banyak banget. Tapi kalau misalkan di dalam pemrograman ini lebih simpel, gitu kan. Kita tinggal masukin aja iterasinya sampai 1000. Terus alfanya 0,5, betanya 0,2, gamanya 1. Terus batas bawah batas ya kayaknya hilang ya. Bentar, sorry. Ya, Mas, share screen-nya terputus seperti ini. Kayaknya sempat agak ini sih koneksi saya, sempat agak down. Ini lagi reconnecting, sorry. Oke, teman-teman, sambil menunggu share screen-nya bisa lagi, ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, untuk spesial hari ini ya, pada roundtable spesial hari ini, 1 hari full kita akan membahas semua algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam. Oke. Setelah sesi ini nanti ada sesi untuk PSO algorithm, itu juga algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam, dan nanti pada sesi ketiga nanti ada BET algorithm. Oke, jadi teman-teman untuk info lebih lanjutnya bisa kunjungi website Bisa AI di bisai/tampil/event. Ini saya kopikan di linknya di public chat. Ini apa sudah bisa lagi, Mas Rusandi? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, saya persilakan kembali kepada Mas Rusandi. Oke, terima kasih kepada Mas Alfi atas informasinya. Jadi teman-teman yang penasaran dengan optimasi, barusan disampaikan juga informasi dari Mas Alfi, kalau hari ini kita dari tim AI dan data scientist Bisa AI, memang seharian ini mau ngebahas tentang optimasi gitu. Nah ini sekaligus memang sebelumnya dari tim internal kita juga discuss tentang ini. Nah ini pengen sedikit sharing-sharing aja ke teman-teman kayak gitu. Nah ini sambil tadi saya reconnecting share screen-nya, habis baca-baca juga tadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau misalkan terkait materi nanti disampaikan sama panitia. Jadi ini saya bahas lebih ke pertanyaan tentang materinya aja ya. Ada pertanyaan, setelah iterasi selesai berarti nilai optimal, apakah nilai iterasinya paling tinggi dari setiap iterasi? Nah, kalau misalkan kasus yang fx sama dengan x kuadrat, itu nilai yang paling tinggi yang paling optimal memang. Tapi kalau misalkan di fungsi yang lain, belum tentu nilai yang paling tinggi, bisa saja nilai yang paling rendah. Misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat untuk meminimumkan fungsi. Jadi nggak perlu nyari contoh yang sulit-sulit dulu gitu kan. Kita ubah aja contohnya sedikit. Dari tadinya fx sama dengan fx kuadrat untuk memaksimumkan, dan fx sama dengan fx kuadrat untuk meminimumkan, itu akan berbeda hasilnya. Jadi kalau misalkan untuk memaksimumkan fungsi yang tadi, itu nilai yang paling optimal adalah nilai yang akan selalu menuju ke batas atas. Tapi kalau untuk meminimumkan fungsi tersebut, nilai yang paling optimal adalah nilai yang menuju ke batas bawahnya, kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin jawabannya adalah apakah nilai iterasinya paling tinggi dari setiap iterasi? Tidak selalu kayak gitu yang optimal. Tapi kita balikin lagi tergantung pada nilai fungsinya yang berelasi atau relate terhadap nilai intensitas cahayanya, kayak gitu. Jadi nggak mesti yang paling tinggi nilainya yang kita cari, tapi juga kadang nilai yang paling rendah yang kita cari, kayak gitu. Tergantung pada fungsinya. Cara menentukan iterasi bagaimana? Apakah harus lebih dari 50 kali atau gimana? Nah,
Jadi di sini nggak ada ukuran yang pasti ya untuk menentukan nilai iterasi, tapi mungkin bisa kita lihat dari kekonvergenan nilai hasil dari iterasinya. Jadi mungkin saran dari saya untuk teman-teman ini kan dari sintaks yang ada, teman-teman running aja misalkan dalam step iterasinya 5, 10, 15, 20, 25. Nah, teman-teman lihat nih satu persatu. Apakah nilai-nilai yang ada itu sudah mulai menuju konvergen ke suatu nilai, menuju ke konvergenan atau belum kayak gitu. Nah, kalau di sini kan saya langsung tembak aja ya nilainya itu 10 sampai dengan 120. Di sini fungsinya adalah meminimumkan. Kalau di sintaks yang saya buat itu fungsinya adalah meminimumkan. Makanya nilainya adalah yang keluar adalah 100 atau fungsi kuadrat dari 10. Nah, kalau misalkan mau lihat perkembangannya, mungkin dari per 5 atau per 10 atau kalau memang niat emang dari per iterasi itu bisa dilihat nih output keluarannya tuh berapa. Nah, di sini kan yang paling minimum sebenarnya memang 10 ya. Atau 100 kalau saya keluarkan nilai intensitasnya. Dia akan dia akan menuju ke 10. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeprint nilai per iterasinya, itu mungkin misalkan dari 20, 19, 18, 17, sampai dengan 10, 10, 10, 10, sampai terakhirnya kayak gitu tuh. Kalau makin banyak iterasinya yang keluar tetap 10, 10, 10, 10 terus. Nah, berarti dia sudah konvergen ke batas bawahnya kayak gitu. Nah, maka dari itu nilai yang optimalnya ya segitu gitu. Jadi kalau untuk pastinya nilai iterasinya ya enggak saya belum cari-cari lebih lanjut sih, tapi sejauh ini memang nilai iterasinya ya kita set sendiri gitu. Nggak ada acuan pastinya harus 1000, harus 100 kayak gitu nggak ada sih paling. Nah, ini sekaligus dikoreksi juga jika ada kekurangan dari saya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, berarti algoritma ini bertujuan untuk mencari kunang-kunang dengan intensitas tertinggi ya, lalu apa saja pemanfaatan lebih lanjut atau lebih luas dari algoritma ini? Oke, nanti akan saya bahas. Bagaimana optimasi dalam kasus ini? Firefly algorithm pada metode pencarian kesamaan atau similarity. Oke, nah mungkin saya bahas dari yang sederhana dulu ya. Ini akan saya bahas satu persatu. Kalau cara manggil fungsi yang tadi saya tunjukkan nih, nanti teman-teman bisa running juga sintaks Python ini. Cukup dengan ini saya running di lokal karena memang sepertinya komputasinya tidak begitu berat ya, karena spek komputer yang saya gunakan juga bukan spek yang tinggi. Yang penting terinstall Python dan Jupyter Notebook. Nah, masukkan Firefly algorithm.py yang tadi, .python yang tadi, ke suatu folder yang sama foldernya dengan Jupyter Notebook yang akan kita panggil ini. Tahapannya kayak gitu. Nah, untuk manggilnya itu kita definisikan fungsinya, kemudian kita cukup panggil, pertama tentunya kita panggil library-nya ya, Firefly algorithm, import bintang, itu biar langsung kepanggil semua. Kita definisikan fungsinya dulu, mau fungsinya seperti apa. Kemudian ke bawah. Nah, Firefly algorithm dalam kurung, kemudian ini banyak angka untuk parameternya. Nah, itu parameternya udah dijelaskan tadi di awal. Kemudian fun itu function yang tadi di atas. Kita definisikan. Nah, cukup panggil ini aja. Kemudian kita panggil base sama dengan algorithm.run. Itu udah langsung running Firefly algorithm kita. Kayak gitu. Nah, untuk memanggil Python-nya gampang. Sebenarnya cuma berapa baris nih saya buat. 14 baris. Ini juga ada yang dilengkap-lengkap gitu lah. Itu udah langsung panggil. Nah, cuma yang lebih penting daripada ini sebenarnya sih bagaimana teman-teman bisa memahami cara kerja Firefly di sintaks Firefly algorithm.py yang tadi. Kayak gitu.
Nah, kemudian untuk yang ini mungkin udah bisa dilihat dan teman-teman bisa paham ya. Ini fungsinya karena fungsinya sederhana. Untuk X kuadrat dari rentang 10 sampai dengan 120 tentunya nilai minimumnya itu ada di 10. Dimana kalau kita masukkan ke fx-nya, 10 kuadrat sama dengan 100, kayak gitu. Ini kasusnya meminimumkan dari x kuadrat. Jadi fungsinya sama, cuma case-nya berbeda. Kalau misalkan maksimumkan, itu nanti 120 kan tadi. Kalau meminimumkan ya 10. Nah, kalau misalkan untuk berat atau tidaknya Firefly algorithm ini sebenarnya pada kasusnya ya, karena ini kasusnya pada fungsi yang biasa, tidak memakai komputasi yang berat pada fungsinya gitu. Nah ini maka ringan-ringan aja. Tapi kalau misalkan teman-teman, oh ini sekaligus berbicara tentang penerapan lebih lanjut di optimasi Firefly algorithm ya. Nah sebenarnya secara umum sih optimasi itu kan bisa diterapkan untuk mencari nilai dari suatu parameter, mencari nilai optimum dari suatu fungsi dan lain sebagainya. Berat atau tidaknya itu sebenarnya tergantung pada case kita. Kalau misalkan teman-teman mengembangkan optimasi ini ke misalkan dalam menentukan hyperparameter dari suatu algoritma machine learning, katakanlah mau mencari parameter C terbaik di parameter algoritma SVM untuk klasifikasi misalnya kayak gitu. Kita gunakan Firefly algorithm dengan batas minimum maksimum sekian. Nah, itu mungkin kalau memang datanya berat bisa jadi lebih berat kayak gitu. Jadi apakah bisa memungkinkan untuk dilakukan di komputasi mini PC dan lain sebagainya itu saya mungkin nggak bisa menjawab dengan pastinya karena itu tergantung dengan komputasinya. Nah, untuk penerapan lebih lanjut daripada optimasi ini itu banyak. Ya mungkin tadi salah satunya udah saya kasih tahu gitu kan. Bisa diterapkan di metode-metode machine learning untuk mencari hyperparameter atau bisa dilakukan untuk metode-metode yang mencari nilai suatu parameter dari fungsi. Bisa juga diterapkan di neural network ataupun deep learning kayak gitu. Itu juga bisa, tapi nggak akan dibahas di sini. Bagaimana cara kerja optimasi dalam kasus Firefly untuk mencari kesamaan atau similarity. Nah, untuk kesamaan atau similarity ini tergantung case-nya ya. Kalau misalkan pada gambar, ini kan dicari kesamaan pixel. Kalau pada teks mungkin dicari kesamaan kata gitu kan dari tiap teks tersebut. Nah, sebenarnya untuk mencari similarity itu metode-metode sederhana tanpa Firefly itu juga udah banyak gitu kan. Jadi nggak mesti pakai Firefly, satu itu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mencari kesamaan menggunakan Firefly, kita harus tahu dulu fungsi similarity yang kita punya di dalamnya itu termuat variabel apa saja yang nantinya mungkin bisa kita tuning dengan metode optimasi kayak gitu. Kalau memang memungkinkan parameter-parameter yang ada di dalamnya itu bisa aja kayak gitu. Oke, mungkin di sini saya batasi dulu pertanyaannya. Satu lagi yang saya bahas, apakah bisa menghitung optimasi pemakaian algoritma? Mungkin ini relate ya sama yang tadi. Jadi di beberapa algoritma mungkin bisa diterapkan optimasi baik neural network, deep neural network, ataupun algoritma machine learning itu juga bisa. Sebenarnya untuk klasifikasi ataupun regresi itu bisa. Nah mungkin saya batasi dulu sekian karena mungkin sudah mau jam 10 juga. Akan lanjut ke materi-materi optimasi lainnya. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya dari pemateri dan Rusnanda Farhan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan, karena di sini kita masih sama-sama belajar dan diskusi. Terima kasih untuk teman-teman yang
udah join bisa tampil ataupun di YouTube pada sesi kali ini. Tetap saksikan terus event-event yang diselenggarakan oleh Bisa AI. Nah, untuk lebih lanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Rusnandi dan Mas Rusnanda atas materi yang disampaikan. Jadi teman-teman sudah punya gambaran ya bagaimana algoritma optimasi ini bekerja dan apa yang diadopsi dari alam. Itu dalam case ini adalah kunang-kunang. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah habis, jadi saya ingatkan lagi kepada teman-teman, Bisa AI ini masih banyak menyelenggarakan webinar ya. Teman-teman bisa cek di website yang saya tulis di topik chat. Ya, situ. Nah, untuk sesi kali ini selesai. Nanti setelah sesi ini ada sesi lain, yaitu kita membahas mengenai masih di Optimization Nature Inspire, algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam. Kita akan membahas mengenai PSO algorithm. Nah, teman-teman bisa langsung join juga kalau masih berminat untuk mengikuti sesi tersebut. Oke, saya selaku moderator dan juga mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam event ini. Oke, saya akhiri sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya end meeting ya. Teman-teman bisa langsung lanjut ke sesi yang PSO algorithm jika berminat. Oke, terima kasih.